Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita kali ini dari Dolittle 2020, diperankan oleh Robert Downey Jr., si Iron Man. Aktor lainnya nanti kita kenalan di akhir cerita ya. Oke. John Dolittle sendiri adalah seorang dokter yang mampu berbicara dengan hewan apapun. Dirinya mampu mengobati baik manusia maupun hewan tanpa masalah. Ketenarannya pun membumi, hingga Ratu Kerajaan Inggris memberikan tanah yang luas untuk Dolittle dan hewan-hewannya. Tiba pada saat sesuatu pun terjadi, John Dolittle menutup dirinya dan rumahnya dari manusia secara total. Simak video ini sampai selesai ya guys. Ceritain aja. Oke, sebelumnya saya ingin ingetin nih, ini hanya spoiler film. Akan sangat menarik disimak jika kalian menonton filmnya terlebih dahulu. Kisah ini dimulai. Dolittle hidup bahagia dengan istrinya Lily Dolittle. Lily adalah seorang wanita petualang. Dia bertemu dengan John Dolittle saat terjebak dalam petualangan bersama. Pada suatu ketika, Lily pun pergi bertualang sendiri mencari buah Eden, buah-buahan mitos yang konon bisa menyembuhkan semua penyakit. Kapal yang dinakodai Lily terjebak dalam badai, dan Lily pun tewas dalam perjalanan pulang. Sebelum kapalnya tenggelam, Lily memberikan cincin pernikahannya ke si Polly, burung kakak tua. Polly pun terbang menuju ke kediaman Dolittle untuk mengabarkan tragedi tersebut. Menerima cincin Lily dari si Polly, Dolittle pun bersedih. Dia larut dalam duka yang sangat dalam, hingga tidak mau menemui siapapun. Akhirnya kediaman Dolittle pun tertutup bagi semua orang. Hai guys, sebelum melanjutin ceritanya, channel kesayangan kita ini membutuhkan atensi dari kalian berupa subscribe. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe sekarang aja ya, takutnya lupa. Baik, kita pindah dulu ke tempat lain guys. Perkenalkan, ini si Stubin, seorang anak yang lebih memilih untuk berteman dengan hewan ketimbang memburunya. Dia tak sengaja melukai seekor tupai ketika ia dipaksa untuk belajar berburu oleh pamannya. Pamannya sampai pusing, kenapa si Stubin nggak mau berburu atau membunuh hewan. Dalam usaha untuk menyelamatkan si tupai, Stubin bertemu dengan Polly, seekor burung kakak tua yang membawanya masuk ke dalam kediaman Dr. Dolittle secara diam-diam. Setelah berhasil memasuki halaman rumah Dr. Dolittle, Stubin bertemu dengan Yoshi si beruang kutub. Si Yoshi itu pun menakut-nakuti Stubin hingga akhirnya terjebak di jebakan gantung. Melihat Stubin dalam jebakan gantung, seisi rumah Dr. Dolittle pun menjadi panik karena sudah bertahun-tahun tidak ada tamu seorang manusia. Gorila Sisi, maksudnya gorila itu namanya Sisi, dan si Sisi itu takut sekali sama orang baru. Hampir saja dia pingsan. Gorila kok cemen gitu ya guys, gokil. Stubin tergantung dalam jebakan. Tiba-tiba disapa seorang gadis. Mereka berkenalan. Gadis itu bernama Lady Rose, dan si Stubin pun minta tolong diturunkan dari jebakan itu. Lady Rose yang diutus kerajaan Inggris untuk bertemu dengan Dr. Dolittle juga membawa pesan bahwa sang Ratu Victoria yang telah jatuh sakit dan membutuhkan pengobatan yang cepat dari Dr. Dolittle. Lady Rose berhasil terlebih dahulu menemui Dr. Dolittle dan memintanya untuk datang ke istana Buckingham agar mengobati ratu. Tapi Dolittle selalu menolak, walau Lady Rose sudah berulang-ulang memintanya. Dolittle sedang sibuk menyiapkan makan siang untuk hewan-hewannya. Datanglah si Stubin. Dia pun mengutarakan niatnya untuk mengobati tupai yang tertembak. Dolittle mengobati tupai itu dengan cara dioperasi. Di sini kita disajikan pemandangan unik guys. Seorang dokter dengan asisten hewan. Stubin dan Lady Rose terheran-heran bos lihat cara Dolittle menangani pasien, terutama dengan asistennya yang hewan. Dari sana mereka baru mengerti keunikan Dolittle yang sempat terkenal seantero Inggris. Setelah berhasil menangani si tupai, Dolittle kembali pada pilihan untuk pergi mengobati sang ratu atau tidak. Sementara dia masih kekeh menolak. Polly si burung kakak tua pun memberikan pilihan. Dolittle pergi mengobati ratu atau semua hewan akan pergi dari rumahnya. Dengan berat hati, akhirnya Dolittle pun pergi ke istana Buckingham. Dan semuanya happy guys. Lalu dia menemui Lady Rose dan Stubin, memberitahukan kalau dia bersedia untuk pergi ke istana.
Tapi si Stubin gak diajak guys. Dia disuruh pulang tuh. Stubin pun keluar dari kediaman Dolittle. Di luar, Stubin melihat kereta kudanya Lady Rose. Dia lihat juga tuh, ada kotak cukup besar. Melihat kesempatan itu, Stubin pun bersembunyi di sana. Dr. Dolittle pun berangkat menuju istana dengan menaiki Plimpton, si burung unta. Setibanya di istana, mereka langsung disuguhi moncong senapan. Untung aja Lady Rose langsung umumin kalau mereka adalah tamu undangan sang ratu dan harus diperlakukan dengan baik. Sedang berjalan menuju kamar ratu, Dolittle dan Lady Rose berhenti karena ada pengawal memberitahu ada penyusup di kereta kuda mereka, yaitu si Stubin. Lady Rose pun berkata jika si Stubin itu asistennya Dolittle. Dengan sedikit kesal, Dr. Dolittle membenarkannya lalu menyuruh Stubin membawakan tasnya. Karena itulah kerja asisten, kata Dr. Dolittle. Haha, dikerjain nih Stubin. Scan berlanjut ke dalam kamar sang ratu. Dr. Mudfly dengan Lord Bartley sedang berbincang. Dari percakapan ini, kita udah bisa menebak jika mereka bukan orang baik-baik. Skip. Dengan bantuan Jeep si anjing dan beberapa drama percakapan Dolittle dengan hewan piaraan sang ratu, akhirnya Dolittle menemukan jawaban kalau ternyata ratu telah diracun. Lalu Dolittle menjelaskan pada semua orang bahwa sang ratu telah keracunan tanaman langka dari Sumatera yang bernama pohon nightshades. Tapi emang ada gitu nama bunga atau pohon nightshades di Sumatera? Terlepas dari itu, ini kan ceritanya aja. Kita ya asik-asik aja, Indonesia ke bawah-bawah nih. Yes. Dan tanaman beracun dari Sumatera itu hanya bisa disembuhkan oleh buah Eden yang hanya tumbuh di pulau tak bernama, yang letaknya pun hanya Lily istri Dolittle yang tahu. Buah Eden harus sudah diberikan kepada sang ratu sebelum gerhana berikutnya. Sebelum pergi mencari buah Eden, Dr. Dolittle meninggalkan si serangga tongkat di salah satu lukisan sang ratu sebagai mata-mata. Sayangnya dalam petualangan kali ini, Stubin tidak diizinkan untuk ikut guys, karena dianggap nggak siap dan sangat berbahaya. Si Stubin sangat kecewa lalu pulang ke rumahnya. Sedang mengurung diri dalam kamarnya, si Stubin lalu dikagetkan dengan kedatangan si Polly, Betsy si jerapah, dan Tutu si serigala yang datang memaksa Stubin untuk segera menyusul ke kapal yang akan menuju ke pulau yang tidak pernah ditemukan. Awalnya Stubin menolak ikut karena memang Dr. Dolittle melarangnya. Sementara Polly meyakinkan bahwa dia melihat ada sesuatu yang istimewa dari si Stubin yang hanya ia lihat ada pada dua orang, yaitu Stubin dan Dolittle. Urusan Dolittle biar Polly yang urus, kata burung itu. Namun sayang kapalnya sudah lepas tali dari dermaga. Lalu mereka menuju jembatan yang akan dilewati kapal itu dan berusaha dengan keras menaikkan Stubin ke kapal. Dengan setengah nekat, Stubin melompat dari sana untuk menggapai layar kapal dan akhirnya berhasil. Merasa sedikit kesal, Dr. Dolittle pun menerima Stubin di kapal itu. Ternyata Dr. Blair menyusul atas perintah dari Lord Bartley. Pada saat Stubin bersih-bersih kapal, dia melihat ada kapal perang Inggris di belakang mereka. Stubin pun memberitahukan semua awak kapal. Lalu Dr. Dolittle memeriksa keadaan dan meminta krunya menyiapkan mesin untuk menyelam. Monyet-monyet meniupkan trompet yang ternyata pemanggil ikan paus loh. Suguhan yang menggelitikkan. Lalu Dr. Dolittle menyelam dibantu oleh Yosi si beruang kutub. Dan alat pengait pun dilontarkan. Sesaat setelah berhasil memasangkan alat pengait Huprey, si paus langsung ngebut guys. Melihat kapal Dolittle menjauh gak tinggal diam, lalu Dr. Blair meminta pasukannya menembakkan meriam-meriam dan sialnya satu meriam mengenai kapalnya Dolittle. Ketika tali pengikat Dolittle lepas,
Si gorila yang penakut abis malah gemetar gak bisa lakuin apa-apa. Dalam suasana putus asa tiba-tiba Dolittle naik ke kapal. Ya untung aja pas talinya putus dia udah berhasil sampai di lambung. Semua pun bergembira dan Sisi menyampaikan maafnya. Tapi Dolittle malah menyemangati Sisi. Persahabatan yang keren. Gokil. Beberapa waktu kemudian, Stubin bercerita kalau dia sudah bisa berbicara dengan hewan. Di tengah perbincangannya Stubin melihat peta. Dan dia bertanya apa itu peta menuju pohon Eden? Satu-satunya orang yang pernah memetakan pulau pohon Eden adalah Lily. Lily menulisnya dalam buku diari dan buku itu ada di Monteverde, kata Dr. Dolittle. Dan untuk mendapatkan buku harian itu mereka harus mencurinya dari Rosuli, penguasa Monteverde. Jadi mereka saat ini menuju ke Monteverde. Sesampainya di Monteverde, Dolittle berhasil masuk ke dalam istana. Namun untuk membuka kunci pintu, dia harus melakukan sedikit sogokan kepada pasukan semut. Aduh semut, please deh, kamu kaya di negara mana gitu, baru mau bantu kalau disogok. Begitu pintu terbuka Dolittle kaget, dia tidak bisa melewatinya. Karena memiliki tubuh lebih kecil, akhirnya yang masuk ke sana hanya Stubin berdua sama si capung. Ternyata di dalam kamar Rosuli ada banyak singa. Satu persatu dilewati dan akhirnya Stubin berhasil menuju ruang penyimpanan. Stubin pun menemukan buku harian Lily. Namun sayang banget dikarenakan si capung banyak gaya, dia malah membangunkan singa penjaga di kamar itu dan membuat Rosuli terbangun. Stubin tertangkap dan ketika si capung memberitahu Dolittle, tapi keburu ketahuan prajurit istana. Alhasil dua-duanya ditangkap. Baru di sini terbuka semuanya. Ternyata Rosuli adalah ayahnya dari Lily. Jadi kayaknya dulu Dolittle dan Lily gak direstui gitu guys. Dia dendam abis sama Dolittle karena dianggap merebut putri kesayangannya. Kemarahannya bertambah ketika Lily meninggal dalam kecelakaan kapal. Untuk membayar semua kesalahan Dolittle, dia pun harus berhadapan dengan Barry si harimau. Oh iya, si Stubin gak ikut-ikutan guys karena dianggap cuma Dolittle yang pantas menerima hukuman itu. Pas Barry si harimau mau dikeluarin buat eksekusi, kita disuguhin sama adegan si kelinci yang bawel banget dah sumpah. Adegan menegangkan antara Dolittle dan Barry yang ternyata juga punya masa lalu ditambah si kelinci yang gak berhenti ngoceh menambah ketegangan. Scan berganti ke si Stubin yang diajak oleh Rosuli pesta merayakan kematian Dolittle. Lalu di sana dia bertemu James si capung dan memintanya menyampaikan pesan ke si Polly. Singkat cerita, Polly sudah menerima pesan dari James si capung lalu dia memimpin si gorila dan Yosi beruang untuk menyelamatkan Dolittle. Polly membagi tugas. Yosi beruang bertugas mengalihkan perhatian. Yosi pun membuat kekacauan, dia melemparkan dinamit ke salah satu bagian istana. Sementara si gorila dan Polly menyelamatkan Dolittle di penjara. Mendengar ledakan yang getarannya sampai ke tempat pesta, Rosuli dan pasukannya bergegas pergi karena mengira ada penyerbuan dan disinilah kesempatan Stubin mencuri buku harian Lily sekali lagi. Scan beralih ke penjara melihat Dolittle akan diterkam. Si Polly berusaha mengganggu Barry harimau,
Tapi karena pertarungan tidak sebanding, Polly dan Dolittle pun terpojok. Dan Barry pun menerkam mereka berdua, tapi ternyata gak berhasil guys, karena tanpa disangka si gorila menerjang Barry terlebih dahulu. Pertarungan pun tak bisa dihindari dan akhirnya Sisi pun menang telak karena berhasil menendang biji saktinya si Barry. Sakit ya guys kalau kena hantam biji. Hai, gue balik lagi nih guys. Oke, langsung aja ya. Melihat istana Rosuli kosong tuh, Stubin langsung aja ngambil buku diarinya Lily. Dia lari sekencang mungkin menuju dermaga yang ternyata Dolittle pun sudah ada di sana. Oh, termasuk pasukan Inggris dan Dr. Blair. Baru datang ditodong senapan ya Stubin. Dr. Blair mengambil buku harian itu dan meninggalkan dermaga. Namun, sebelum pergi, dia menghancurkan terlebih dahulu kapal milik Dolittle. Sedang dalam keadaan down, Dolittle berencana mengakhiri perjalanannya dan berpisah dengan semuanya. Dia memilih akan tinggal di Monteverde, membuka praktik pengobatan di sana. Mendengar itu semua, Stubin langsung protes guys. Dan Dolittle pun menjelaskan, dia mengutarakan perasaannya ketika kehilangan Lily, istrinya, dan hasratnya melanjutkan perjalanan Lily yang terhenti. Ternyata Rosuli ada di sana dan mendengarnya. Awalnya cukup deg-degan, kirain Rosuli mau bantai itu Dr. Dolittle dan kawan-kawan. Dia malah terharu dan memberikan kapal gratis kepada Dolittle untuk mengejar Dr. Blair. Singkat cerita, berkat penelusuran Dolittle dan bantuan informasi dari ikan paus yang melihat kapal Dr. Blair, Dolittle pun berhasil menyusul dan masuk ke gua tempat pohon Eden berada. Untuk keamanan, Dolittle memilih celah sisi yang berbeda dengan pasukan Dr. Blair. Walau jalannya agak sedikit sulit, tapi dinilai aman dari pasukan Dr. Blair. Dolittle and Friends di dalam gua. Tidak sengaja Dolittle memegang batu, dan batu yang dia sentuh memancarkan cahaya hijau. Sedang merasakan takjub, mereka melihat Blair di depan mata mereka. Dan ternyata moncong senapan sudah berada di kepala mereka. Dr. Blair menanyakan keberadaan pohon Eden. Tapi jawaban yang Dolittle berikan membuat Blair merasa kesal. Karena kesal, dia menghentakkan bendera ke tanah. Tanpa disadari, tanah berubah menjadi merah. Ternyata hentakan Blair telah membangunkan seekor naga. Karena ketakutan, semua orang pun berhamburan, berlari tanpa arah. Gak tahu mau kemana, pokoknya lari aja dulu lah. Gak sadar di belakangnya ada jurang, si Blair terjerembab lalu jatuh ke dalam jurang itu. Ternyata jurang itu adalah jurang yang dihuni banyak kelawar. Dan Blair pun tewas. Sementara Dolittle dan temannya bersembunyi di balik batu besar, sedang menyusun rencana kabur. Tiba-tiba ekor si naga nindihin si Yoshi. Dr. Dolittle berusaha melepaskan ekor itu. Malah dia yang dibelit si naga. Tapi bukan Dolittle jika tak punya akal. Sedetik mau dieksekusi, dia lalu mencoba berbicara bahasa naga. Dan akhirnya berhasil. Naga itu melepaskan Dolittle dan menyuruhnya pergi. Dolittle merasakan ada yang berbeda. Naga itu seperti sedang merasakan sakit. Yang lain udah ngajak pergi tuh, karena ngeri juga kali bareng lama-lama sama naga. Dolittle berpikir, dia harus mencoba menyembuhkan naga itu. Lucu guys, setelah semuanya memutuskan membantu si naga, akhirnya mereka langsung bagi-bagi tugas. Nih, menurut aku sih, ini salah satu bagian di film ini yang paling menghibur. Contohnya, tingkah konyol hewan-hewan yang ketakutan dengan si naga. Jadi salting kayak gitu saking takutnya, tapi mau bantu gitu loh. Terus ternyata baju jirah yang nyangkut di perut si naga menjadi sumber penyakit. Alalah, sampai si naga nggak bisa kentut lagi. Dan pas baju jirah itu bisa diambil, si naga langsung kentut guys. Dan pada adegan terakhir, sampai harus dibantu sama si gorila, Sisi, dan ekspresinya si naga juga bikin gak nahan.
Yang keluar ternyata sebuah trampolin, guys. Skip. Karena merasa tertolong dan merasakan kelompok ini aneh, ada manusia, juga ada hewan. Akhirnya si naga menunjukkan buah Eden yang berada di balik air terjun. Singkat cerita, gerhana bulan pun sudah tiba. Di kamar Ratu Victoria, suasana haru siap mengantarkan sang ratu ke peristirahatan terakhir. Tiba-tiba Dolittle dan kawan-kawan datang dengan berlari dan memecahkan keheningan di ruangan itu. Lord Budley kaget minta ampun, gak nyangka Dolittle berhasil kembali. Bukannya memberikan jalan buat Dolittle, Lord Budley malah meminta pasukan menangkapnya. Dan dengan sedikit drama, akhirnya si Stubin berhasil memberikan sari buah Eden kepada si ratu. Tidak begitu lama si ratu pun sembuh. Lalu Dolittle membuka kedok Lord Budley ke si ratu. Dia menyampaikan kembali apa yang diberitahukan serangga kayu yang sempat dia tinggalkan di lukisan sebelum pergi mencari pohon Eden. Berkat informasi dari serangga kayu, terbukti racun itu tepat seperti kata Dolittle, ada di saku Lord Budley, dan ratu pun memenjarakannya. Setelah mengalami berbagai rintangan untuk menolong sang ratu, Dolittle kembali tersadarkan bahwa sikapnya menutup diri adalah keliru. Jadi dia membuka kembali rumahnya untuk umum dan si Stubin menjadi asistennya. Dan cerita pun selesai. Ini dia para pemeran utama. Robert Downey Jr. sebagai Dr. John Dolittle, Antonio Banderas sebagai King Rosuli, Michael Sheen sebagai Dr. Blair Mudfly, Jim Broadbent sebagai Lord Thomas Bradley, Jessie Buckley sebagai Ratu Victoria, Harry Collett sebagai Stubin, Carmel Laniado sebagai Lady Rose. Selain itu ada pengisi suara yang keren-keren sob. Nah, gimana menurut kalian cerita dari film Dolittle 2020? Ayo, saatnya berkenalan dengan para pengisi suara. Buset deh, keren sob. Jangan kaget ya, ada Tom Holland sebagai Gypsy anjing, Rami Malek sebagai Sisi si gorila, Emma Thompson sebagai Polly si burung kakak tua, Kumail Nanjiani sebagai Flinton si burung unta, Selena Gomez sebagai Betsy si jerapah, John Cena sebagai Yoshi si beruang, Rap Piene sebagai Barry si harimau, Marion Cotillard sebagai Tutu si serigala, dan Octavia Spencer sebagai Dap-Dap si bebek. Dan banyak nama beken lainnya guys. Keren banget bukan? Buat kalian angkatan 90-an, pasti kalian sudah pernah dengar nama Dr. Dolittle. Yah, bener banget guys. Sequel ini pernah sukses diperanin Eddie Murphy sampai jebol 3 kali alias trilogi. Tapi Dolittle tahun 2020 ini berbeda dengan Dr. Dolittle tahun 1998 dan bukanlah merupakan sebuah remake karena memiliki setting waktu dan dunia yang sama sekali berbeda. Intinya film ini nggak akan bikin kalian nyesel buat ditonton bersama keluarga karena memang buat semua umur dan ceritanya pun mudah dimengerti. Kritik dan saran silahkan colek-colek di kolom komentar ya guys. Oke, kita sudahi aja dulu konten satu ini. Ketemu lagi di konten berikutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya sekarang ya. Dan share ke teman-teman kalian, ajak mereka nonton bareng. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.